Ini Kluivert ini 2 kali main sebagai pelatih, 2 kali kalah telak. Pengabdian Kluivert untuk Indonesia saja, ya, Bung, ya. kita pulangkan ya. Negaranya. Nah, kan masih banyak waktu untuk mencari pelatih-pelatih yang lebih berkualitas, yang qualified ya dibanding Patrick Kluivert ini. Pecinta sepak bola semua, balik lagi di channelnya Sepak Bola Kita. Hari ini luar biasa sekali, kita kemarin harus babak belur nih lawan Jepang. Udah kelihatan langsung frustasinya dari muka narasumber kita yang paling utama hari ini. Selamat datang kembali Bung Yoel. Ya, selamat. Jangan merengut-merengut Bung ya. Walaupun menang kita, menanggung 6-0 hari ini. Bung, nggak usah lama-lama nih, kayaknya kita udah terlalu suntuk kayaknya hari ini ya Bung ya. Kalau melihat kekalahan kita kemarin lawan Jepang, ya. Gimana sih Bung melihat permainan kita? Ya, meskipun itu Indonesia sudah memastikan lolos ya ke ronde keempat, ya semestinya kan tidak begitu juga mainnya kan. Ini Kluivert ini 2 kali main sebagai pelatih, 2 kali kalah telak saat lawan di Australia kemarin dan di lawan Jepang di Osaka, dan selalu kalahnya di kandang lawan. Menang di kandang sendiri tuh lawan Cina cuma 1-0. Ya, itu pun masih diperdebatkan soal penaltinya ya. Nah, yang lebih agak sedikit mirisnya kita dikalahkan oleh Jepang lapis 2. Jadi ada netizen akan coba kalau lapis pertama yang main mungkin lebih dari 6 mungkin selusin ya. 12 kira-kira 12. Iya. Lebih dari menanggung ya Bung ya. Oke Bung, tadi kalau melihat dari sisi kelemahan kita kemarin di laga Indonesia versus Jepang, dari bagian mananya sih Bung? Kalau saya lihat sebenarnya di pertahanan kita sektor kanan ya, yang selalu dieksploitasi oleh Jepang. Absennya Rizky Ridho karena cedera, dan kemudian dipaksanya Yance Sayuri ya sebagai pemain belakang ini saya pikir juga memaksa, dan kita kasihan lihat Yance ya sampai pertandingan terakhir dia cedera tapi masih tetap berjuang. Dan sayangnya memang ketika Yance ketinggalan dalam sprint dengan pemain Jepang, Mercedes pemain termahal katanya itu di skuad timnas tidak mau menutup. Nah, ini perlu pertanyaan nih soal ya Bung ya. Iya, Mercedes ini. Oke, Bung tadi ada menyinggung sedikit tentang Mercedes. Iya. Katanya dia ini pemain termahal di skuad kita saat ini. Betul. Tapi kita sejauh ini belum melihat nih kontribusi yang cukup positif dari Mes. Kemarin lawan Cina juga waktu diturunkan bareng Asnawi kurang ya Bung ya. Betul. Maksimal lah penampilannya. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai proyek gagal dari PSSI, Bu? Iya, kalau kita bicara soal proyek gagal naturalisasi Mercedes, ya saya katakan ini proyek gagal ya. Proyek gagal ya, Bu? Terlalu mahal, tidak ada kontribusinya, malah membuat titik lemah ke Indonesia. Ya, kita lihat kemarin seharusnya dia bisa menutup ya. Pemain-pemain Jepang di bola-bola atas pun saya lihat beberapa kali Mercedes tidak bisa menjadi pilar kokoh gitu Bung ya, bola atas. Pilar kokoh di sektor kanan. Beda dengan sektor kiri ya, Justin ya, Abner ya yang luar biasa, dan Bang J sebagai kapten memang harus kewalahan. Jadi kalau ada yang mengatakan kiper kita Emil Audero ini kurang maksimal ya, saya pikir penjaga gawang manapun dengan kondisi seperti itu, kondisi back belakang yang rapuh dan sebagainya ya, saya pikir agak kewalahan juga dia pasti dengan serangan-serangan betul. Oke Bung, nanti kan Indonesia bakal masuk ke ronde 4 ya. Memang sudah masuk. Sudah lolos. Sudah lolos ke ronde 4. Siapa tahu agak kurang fokus gitu. Masih fokus nih Bu. Masih. Kita sudah lolos di ronde 4 nih. Betul. Kalau melihat kita nanti bakal satu grup dengan negara-negara teluk. Kita mungkin juga sama-sama tahu ya mereka ini sering diuntungkan dengan performa wasit mungkin yang mungkin sering membela gitu. Nah, apakah ini makin memperkecil peluang Indonesia nanti untuk melaju Piala Dunia lewat ronde keempat, Bu? Ya, memang ronde keempatnya ada situ Qatar, ada Oman, ada Irak, ya kan, ada Uni Emirat Arab, plus 2 negara Asia, yaitu Arab Saudi dan Indonesia. Jadi mayoritas nama negara-negara teluk ya, Bung ya?
Nah, dengan kondisi ini kan kita selalu lihat Qatar terutama ya, benar. sebagai negara mantan juara Asia dan juga beberapa kali wasit sangat berpihak pada Qatar. Kita berdoa tidak satu grup dengan Qatar. Gitu. Oke, Bung, kemarin kita ngelihat ya penampilan pemain-pemain lokal kita kemarin saat lawan Cina nih. Dan Bung melihatnya bagaimana nih performa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain dari Indonesia? Ya, kalau kita lihat beberapa pemain lokal yang cukup menonjol ketika kita mengalahkan Cina. Ada Ricky Kambuaya, kemudian ada Rizky Ridho di jantung pertahanan, dan Egy sebagai gelandang serang. Dan ini memang menunjukkan kualitasnya. Ditambah lagi dengan Beckham Putra. Tapi sayang memang ketika lawan Cina pemain ini, ketika lawan Jepang kemarin Beckham Putra nyaris tidak menampilkan kualitasnya gitu. Jadi malah gitu ya, kalah kalah body, ya kan, banyak kehilangan bola gitu. Nah ini agak kurang penampilan dia lawan Jepang ya. Oke, Bung, kita sudah lolos ke ronde 4. Betul. Seandainya nanti nih Bung, kita harus kalah ya, atau tidak berhasil lah lolos di ronde 4 ini lewat otomatis, atau harus ke ronde 5 lagi lah. Menurut Bung, pantas nggak Patrick Kluivert ini bakal dipecat sama PSSI? Ya, kalau banyak orang mengatakan tidak perlu menunggu ronde keempat ya. Dua kali kekalahan masih telak. Ada Oktober ya Bung? Iya, masih lama. Kekalahan 2 kali yang telak lawan Australia dan kemudian lawan Jepang. Ini prestasi buruk Kluivert ya. Menang lawan Cina pun cuma 1-0, dan itu pun masih diperdebatkan soal penalti ya, yang diberikan wasit kepada Indonesia. Ya, nah, kalau kita lihat dibandingkan dengan STY kemarin jelas ya, beda gitu. Artinya Kluivert belum menunjukkan sebagai kualitas sebagai pelatih yang mumpuni lah. Ya, dengan skuad yang kuat dan luar biasa ini, ya ternyata kita mengalami kekalahan telak. Kemarin kita lawan Jepang lapis kedua loh itu. Skuad Jepang ya Bung? Iya, pemain-pemain mudanya yang... Berarti kalau skuad utama, selusin kosong ya Bung? Jangan terlalu, saya pikir no comment lah soal itu ya, mudah-mudahan. Karena yang kedua aja sampai setengah lusin ya. Betul. Gak ada perlawanan sama sekali. Berarti Bung, kita bisa simpulin dari statement yang Bung katakan tadi, nanti di ronde keempat pemain-pemain lokal kita bisa lah diberdayakan oleh, kalau misalnya masih dipertahankan PSSI Kluivert ini ya Bung ya. Dan Kluivertnya juga kita harap semoga masih diberdayakan sama PSSI. Bung berharapnya gimana? Kalau saya sih enggak sih, kalau sudah gagal di ronde keempat, ya sudah. Udah cukuplah pengabdian Kluivert untuk Indonesia. Ya, Bung, ya? Kita pulangkan ya. Nah, kan masih banyak waktu untuk mencari pelatih-pelatih yang lebih yang qualified ya dibanding Patrick Kluivert ini. Belum ada yang bisa membanggakan lah. Belum ada ya. Tapi kecuali dia bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ya wajib dipertahankan gitu. Oke, mungkin ada CLBK nggak Bung dengan sang mantan mungkin? Ya kan, siapa tahu ternyata kalau kata zaman dulu lebih enak zamanku toh gitu. Betul. Dengan kita kemarin lawan Jepang 4-0, baru kali itu kalah telak ya Bung. Ini 2 kali kalah telak kita, lawan Australia, lawan Jepang di ronde ini, kalau kekalahan besar ya Bung ya. Jadi bisa kita simpulin kalau misalnya PSSI udah bisa lakuin evaluasi gitu ya Bang sama PSSI. Ya, sekarang pun sebenarnya PSSI harus mengevaluasi Patrick ya dengan kekalahan telak ini. Meskipun dia mengatakan dalam konferensi pers kemarin ya, Jepang memang lebih kuat Jepang, tapi jangan sampai luar biasa sekali dengan skor kita yang luar biasa seperti ini. Lusin gol ya. Iya, dengan pemain-pemain mahal ya kan, yang direkrut, yang dinaturalisasi, dan mayoritas dari klub-klub Belanda. Masa iya kita sampai telentang, kata orang. Sampai nangis ya kemarin Bung ya. Ada pemain kita yang nangis juga. Tapi ya kita doakan juga nanti di ronde keempat kita bisa lolos, dan juga kita bisa menampilkan yang terbaik ya Bung ya. Siapapun nanti pelatihnya, kita tunggu saja kabar dari PSSI. Semoga yang terbaik untuk sang Garuda kita. Nanti siapa tahu nih Kluivert bakal dievaluasi PSSI. Kita bakal minta saran Bung lagi, statement dari Bung Yoel untuk siapa sih pelatih kita yang bakal cocok untuk melatih kita nanti di ronde keempat. Kita doakan yang terbaik untuk skuad
maskot Garuda kita, dan kita doakan juga untuk Bung Yoel ya, sehat-sehat selalu. Ya, kurang semangat saya hari ini ya. Semangat. Kelihatan sekali nih suntuk gitu orang Medan nih, suntuk ya kalau Indonesia kalah segitu banyaknya. Oke, buat teman-teman pencinta sepak bola semua, terima kasih sudah menonton video kita pada hari ini yang mengevaluasi pemain kita di Indonesia lawan Jepang kemarin. Jangan lupa saksikan terus video-video dari channel sepak bola kita, dan jangan lupa di like videonya, di komen, di share juga, dan di subscribe channel sepak bola kita supaya nggak ketinggalan video-video tentang informasi mengenai sepak bola kita, baik timnas maupun di luar dari timnas ya Bung ya. Oke teman-teman semua, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sepak bola kita, bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Baca dan simak ulasan kami, cerita sederhana ini kami cerita, kami tulis lagi. Sepak bola selalu di hati. Baca dan simak ulasan kami, cerita sederhana ini kami cerita, kami tulis lagi. Sepak bola selalu di hati. Baca sepak bola kita, sepak bola kami ceritakan semua, kami tulis semuanya. Baca sepak bola kita, sepak bola kami ceritakan semua, kami tulis semuanya. Sepak bola kita, bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Sepak bola kita, bersama kita, maju bersama sepak bola Indonesia. Baca sepak bola kita, sepak bola kami ceritakan semua, kami tulis semuanya.